Di Irian Jaya yang berada di paling timur Merauke, pada menjelang merdeka dulu, Belanda telah mempersiapkan, belum digarap secara sempurna, kemudian ditinggalkan karena terjadi kemerdekaan daripada Republik kita, tanah air Indonesia. Kemudian diulang kembali pada tahun-tahun belakangan ini, ribuan hektar, namun terbengkelai. Kalau 1000 umpamanya, kemudian yang tergarap itu 100, itu masih lumayan. Tapi puluh-puluh ribu, hampir semuanya terkendala. Kemudian di Kalimantan, kemudian di Sumatera, demikian juga. Saya menelaah bahwa kegagalan itu karena konsepnya sama sekali tidak melibatkan pelaku pertanian, yakni petani. Jadi waktu pembukaan lahan, petani tidak mengerti bagaimana membukanya. Waktu pencetakan sawah, petani juga tidak memahami. Kemudian setelah sawah jadi, petani diajak untuk menggarap, dikasih modal, dikasih bibit, kemudian ditinggal. Maka terjadi kegagalan di mana-mana. Di Sumatera gagal, Kalimantan gagal, Irian gagal. Sekali lagi, kalau 1000 kemudian hasil 100 bisa digarap oleh petani dengan baik, mungkin gagalnya tidak total. Tapi ini ratusan ribu, tidak sampai 1000 yang bisa digarap dengan baik. Nah, ini tidak kita pahami cara yang seperti itu. Sedangkan modal yang dikeluarkan, digelontorkan atas nama food estate itu luar biasa besarnya. Andainya itu Syekh yang melakukan, saya yakin kalaulah tidak 100%, 90% itu bisa jalan karena semuanya dijamin. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Syekh ingin memberi koreksi tapi secara nyata, direct koreksi, tapi dengan hal, dengan perbuatan. Maka tatkala kita masuk ke Halmahera, di suatu tempat Halmahera Barat yang tidak ada satu bidang sawah pun yang dicetak dan yang dikerjakan dengan baik. Nah, saya mau memberi koreksi itu di sana, di tempat yang tidak ada sawah. Di sana ada sawah ratusan hektar, konon sudah dibuka pada entah tahun berapa gitu, tapi nggak bisa dijalankan karena antara air yang masuk untuk mengairi sawah dengan tatkala ada air besar yang datang dari hujan, tidak ada jalan keluar. Maka sepanjang tahun lahan yang konon dicetak itu sama sekali tidak berfungsi yang berarti. Nah, saya mau memberikan koreksi atau kritik Ebawen. Kritik Ebawen itu kritik membangun. Nah, di tempat sana ada lahan
yang awalnya disiapkan untuk transmigrasi, berjalanlah gelombang pertama transmigrasi, yang kedua disediakan 300 hektar, namun tidak berjalan lagi transmigrasi. Saya mohonkan di situ 100 hektar minimal untuk percontohan sebagai kritik, imbauan, kritik membangun. Gimana nanti? Tentunya sistem modern tidak kita tinggalkan, tapi sistem tradisional pun kita gabungkan. Jadi spirit tradisional petani dengan modern sistem pertanian kekinian itu digabung. Apa itu artinya? Tempat di situ ada petani, yang petaninya adalah belum modern, maka tatkala kita membuka lahan itu, kita konsolidasi, maknanya kita ajak petani untuk melihat. Setelah melihat, kita berikan informasi begini yang dinamakan konsolidasi. Kemudian kita libatkan untuk dapat mengoperasionalkan peralatan-peralatan yang ada. Kita libatkan tentunya sebagai yang pertama adalah peserta kerja. Berarti konsep kita bahwa pembangunan dari desa itu yang kerja adalah masyarakat di situ, masyarakat petani kah, masyarakat desa di situ kah. Pertama melihat, kedua kita kasih informasi, ketiga kita libatkan untuk mengoperasionalkan peralatan-peralatan yang ada, sehingga petani atau masyarakat setempat terlibat dari sejak dini, terlibat dari sejak membuka. Kita sampaikan biaya pembukaannya sekian, maka kalau pembiayaan sekian harus mendatangkan hasil seperti yang dikeluarkan permodalan itu. Kalau seperti ini, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, petani itu merasa dirinya terlibat di dalam pembukaan atau konsolidasi lahan untuk mempersiapkan pangan mereka. Bagaimana dengan nilai ekonominya? Ada barang, ada pembayaran. Itu siapapun akan begitu. Daripada tidak ada barang, ambil dari tempat jauh dan membayar mahal, maka nanti nilai ekonominya akan lebih ekonomis. Mengapa? Karena ada barang, produksi daripada pertanian terpadu tadi yang terlibat di dalamnya masyarakat desa itu, kemudian menghasilkan, yang kerja mendapat upah, yang punya modal mendapat untung, dan diberikan pada masyarakat setempat hasil yang dihasilkan oleh pertanian yang dibuat tadi itu. Nah, ini konsep ini akan kita lakukan. Dan pasti bisa dijalankan. Karena apa? Kita ikut bersama-sama. Jadi bukan diserahkan pada pemborong. Kita bersama-sama, masyarakat desa itu diajak dengan sistem apalah. Tapi yang jelas, siapa kerjaan dapat upah.